Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Fauzandia dari kelompok 9 kelas AK5B jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Eh, Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil project based learning saya yang berjudul Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 13 yang membahas terkait akuntansi pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Presentasi makalah dan presentasi ini saya susun sebagai bagian dari project based learning mata kuliah akuntansi sektor publik yang dibimbing oleh Ibu Nima Desriwardani SEMAK. Nah, pembahasan yang akan saya bahas di video ini uh, ada latar belakang, definisi PSAP 13, tujuan laporan keuangan BLU menurut PSAP 13, ruang lingkup, entitas akuntansi atau entitas pelaporan, komponen laporan keuangan BLU, penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan, penghentian satuan kerja Badan Layanan Umum menjadi satuan kerja biasa, dan yang terakhir ada analisis kasus. Oke, yang pertama latar belakang. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, laporan keuangan ini kan memiliki peran penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan dana publik. Nah, salah satu jenis entitas pemerintah yang memiliki sistem keuangan yang khusus yaitu adalah Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum ini dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan, tapi tetap harus dikelola secara efisien, produktif, dan transparan. Nah, karena itu PSHP 13 ini ada sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan BLU supaya laporan yang dihasilkan bisa mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja secara akurat serta bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada definisi PSAP 13. PSAP 13 ini merupakan PSAP yang secara khusus mengatur terkait pelaporan keuangan bagi Badan Layanan Umum. Standar ini mengatur bagaimana laporan disusun, disajikan, dan dilaporkan agar sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Nah, BLU adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas pelayanan publik. Nah, pengelolaan keuangan BLU ini memiliki karakteristik yang bersifat lebih fleksibel dibanding satuan kerja pemerintah biasa, juga dapat mengelola pendapatan dan belanja secara langsung, dan tetap harus mempertanggungjawabkan dana publik secara transparan dan akuntabel. Nah, tadi kan disebut PSAP 13 ini menetapkan bahwa laporan keuangan BLU ini disusun dengan basis akrual. Nah, basis akrual itu berarti transaksi itu harus diakui uh, saat hak dan kewajiban timbul, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Nah, tujuan penerapan basis akrual itu sendiri agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi BLU yang sebenarnya, memberikan informasi yang lebih lengkap dan relevan untuk pengambilan keputusan, dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Nah, ada tanggal efektif untuk PSAP 13 ini sendiri itu untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangannya berlaku efektif mulai dari tahun anggaran 2016. Tujuan laporan keuangan BLU menurut PSAP 13 ini tujuannya untuk mengatur terkait penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLU. Nah, tujuan umum laporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi mengenai laporan keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, laporan operasional, perubahan ekuitas, sampai arus kas dan CLK. Nah, yang ini bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Nah, secara spesifik juga tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan yang pertama menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU. Yang kedua menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU. Yang ketiga menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan pendapatan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Yang kelima menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang keenam menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU. Yang ketujuh menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya. Nah, ruang lingkup PSHP 13 ini secara umum standar akuntansi Badan Layanan Umum mengacu pada seluruh pernyataan standar akuntansi pemerintah. Nah, kecuali diatur tersendiri dalam PSHP ini. BLU ini merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan. Nah, sebagai instansi pemerintah, BLU itu menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan. Nah, dengan demikian PSHP 13 ini memastikan bahwa laporan keuangan BLU tidak hanya menjadi bagian administratif, melainkan mencerminkan aktivitas ekonomi dan keuangan secara transparan, akuntabel, dan mampu dibandingkan antar periode dan antar BLU. Nah, selanjutnya entitas akuntansi atau entitas pelaporan. BLU ini adalah entitas akuntansi atau entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara daerah yang dipisahkan, tapi mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN atau APBD. Yang kedua, entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk. Yang keempat, entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Yang kelima, mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan. Yang keenam, memberikan jasa layanan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Yang ketujuh, mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya. Yang kedelapan, mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah. Yang sembilan, laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen laporan keuangan BLU. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran BLU ini menyajikan informasi realisasi anggaran pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Nah, laporan realisasi anggaran BLU itu mencakup pos-pos sebagai berikut di contoh ini seperti pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto,
dan juga sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau silpa atau sikpa. Nah, pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas negara atau daerah itu merupakan pendapatan negara atau daerah. Nah, pendapatan LRA pada BLU ini diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Akuntansi pendapatan LRA ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Nah, laporan perubahan saldo anggaran lebih ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini ada contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebihnya, yang dimana memuat pos-pos seperti saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Nah, di samping itu BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam CLK. Nah, selanjutnya ada neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas. Nah, neraca itu sendiri menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, neraca pada BLU itu menyajikan pos-pos seperti kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dari kegiatan BLU, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Nah, kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari saldo anggaran lebih. Nah, ada juga dana kas BLU yang bukan milik BLU itu diakui sebagai kas dan setara kas, dan juga kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN atau APBD itu diakui sebagai aset lainnya. Nah, penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun berjalan itu maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLU, penambah ekuitas pada pemerintah pusat atau daerah. Nah, selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional itu menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Nah, isi laporan operasional itu mencakup pos-pos seperti pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, surplus defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO. Nah, BLU juga menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan dari alokasi APBN atau APBD, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan, pendapatan hasil kerjasama, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas atau barang atau jasa, dan juga yang terakhir pendapatan BLU lainnya. Nah, pendapatan LO itu sendiri diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan juga pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Nah, yang selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu pada BLU menyajikan
informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Nah, aktivitas operasi itu sendiri, arus kas masuk dari aktivitas operasi, terutama diperoleh dari pendapatan dari alokasi APBD atau APBN, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan, dan sebagainya. Nah, arus kas keluar untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa. Nah, ada juga aktivitas investasi, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas. Nah, arus kas dari aktivitas investasi ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLU kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nah, ada juga aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang. Nah, ada juga aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris itu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, ini ada contoh format laporan operasional seperti ini. Nah, ini juga ada contoh format laporan arus kas. Ada dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Ini juga ada contoh format neracanya. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas pada BLU itu isinya ada seperti ekuitas awal, surplus defisit LO pada periode yang bersangkutan. Terus ada koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain itu berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan juga perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Yang terakhir ada ekuitas akhir. Nah, selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CLK. CLK itu sendiri menjelaskan informasi tambahan yang tidak cukup disajikan dalam laporan-laporan utama, meliputi kebijakan akuntansi, rincian pos-pos material, dan juga informasi tambahan relevan lainnya. Nah, ini ada contoh format laporan perubahan ekuitas. Oke, selanjutnya ada penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Laporan keuangan BLU itu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan induknya, seperti kementerian atau lembaga di tingkat pusat atau pemerintah daerah. Nah, yang artinya laporan keuangan BLU itu harus dikonsolidasikan agar dapat mencerminkan posisi keuangan dan
hasil operasi keseluruhan entitas pemerintah. Nah, dalam proses penggabungan ini, laporan keuangan BLU yang disusun berdasar basis akrual digabungkan dengan laporan keuangan entitas induk menggunakan metode konsolidasi. Aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dimiliki oleh BLU akan digabungkan dengan akun-akun serupa pada entitas pelaporan. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik atau reciprocal accounts seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan dalam satu entitas pemerintahan, kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi pelaporan yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan. Selanjutnya ada penghentian satuan kerja Badan Layanan Umum menjadi satuan kerja biasa. Nah, apabila suatu BLU itu dihentikan statusnya dan kembali menjadi satuan kerja biasa, maka terdapat perubahan mendasar dalam perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Pada saat penghentian, seluruh aset, kewajiban, serta ekuitas yang sebelumnya dikelola oleh BLU harus diserahkan dan dicatat kembali sebagai bagian dari satuan kerja pemerintah yang bersangkutan. Nah, pada proses transisi ini harus dilakukan secara tertib dan transparan melalui penyusunan laporan keuangan penutup oleh BLU. Laporan tersebut menggambarkan posisi keuangan terakhir sebelum status BLU dicabut. Nah, selanjutnya aset dan kewajiban BLU itu akan dicatat ulang dalam pelaporan keuangan satuan kerja biasa sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara umum. Nah, tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada aset, utang, atau saldo anggaran yang tidak tercatat atau hilang selama proses perubahan status Nah, dengan demikian akuntabilitas dan kelangsungan pelaporan keuangan tetap terjaga meskipun entitas tersebut tidak lagi berstatus sebagai badan layanan umum. Nah, yang terakhir ada analisis kasus yang terjadi di RSUD Dr. R. Sujono Selong di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, BPK Republik Indonesia itu mengungkapkan temuan signifikan terkait pengelolaan operasional RSUD Dr. R. Sujono Selong sepanjang tahun 2023, anggaran 2023. Nah, temuan tersebut itu tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan nomor 153 garing LHP strip DTT garing XIX.MTR garing 05 garing 2024 tertanggal 28 Mei 2024. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip PSAP 13 masih perlu diperkuat agar laporan keuangan BLU ini lebih andal dan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini ada beberapa temuan penting yang ditemukan BPK pada RSUD tersebut. Nah, yang pertama ada pendapatan dari layanan BPJS tidak sesuai dengan biaya pengganti. Yang kedua ada pencatatan tindakan medis di sistem informasi manajemen rumah sakit belum tervalidasi dengan baik sehingga berisiko menimbulkan perbedaan data antara pelayanan yang dilakukan dan pendapatan yang dilaporkan. Lalu ada pengelolaan rekening bank yang tidak tertib, termasuk pencatatan pajak jasa giro yang belum dilakukan dengan benar serta adanya penurunan saldo kas yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Yang keempat ada permasalahan dalam pengadaan barang seperti adanya obat-obatan yang hampir kadaluarsa dan
pembayaran pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan volume yang berdampak pada beban dan nilai persediaan. Nah, masalah-masalah tersebut itu langsung mempengaruhi berbagai komponen laporan keuangan rumah sakit seperti laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, BPK lalu merekomendasikan agar pihak rumah sakit segera memperbaiki tata kelola keuangannya dan memperkuat sistem pengendalian internal. Nah, berikut ini analisis kasusnya berdasarkan PSAP 13. Yang pertama, pengakuan pendapatan berbasis akrual. PSAP 13 ini kan mengatur bahwa pendapatan harus diakui ketika hak atas pendapatan tersebut timbul, bukan saat kas diterima. Nah, dalam kasus RSUD Selong ini, perbedaan tarif antara BPJS dan biaya layanan menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya. Nah, yang kedua ada pengelolaan piutang dan pengungkapan dalam CLK. Klaim BPJS yang tertunda atau belum disetujui seharusnya diakui sebagai piutang dan diungkapkan secara jelas dalam CLK. Nah, PSAP 13 itu juga menekankan pentingnya penyisihan piutang tak teragih agar nilai aset mencerminkan kondisi real. Nah, dalam hal ini RSUD itu perlu melakukan rekonsiliasi antara klaim dan realisasi pembayaran serta mengungkapkan potensi risiko dalam CLK agar pengguna laporan memperoleh gambaran yang lengkap. Yang ketiga ada pengelolaan kas dan persediaan di neraca. Nah, ketidaktertiban dalam pengelolaan rekening bank dan menurunnya saldo kas itu menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap aset lancar. Begitupun juga dengan pengadaan obat yang hampir kadaluarsa. Nah, ini dapat mengakibatkan nilai persediaan di neraca menjadi tidak akurat. Sesuai dengan PSAP 13, rumah sakit wajib menilai kembali dan menyesuaikan nilai aset yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi. Yang keempat ada pencatatan beban pada laporan operasional. Nah, kelebihan pembayaran dan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuannya merupakan beban yang harus diakui pada periode berjalan. Jika tidak diungkapkan dengan benar, maka hal ini dapat menyebabkan laporan operasional menampilkan surplus atau defisit yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, yang kelima, kelemahan pengendalian internal dan ketetapan waktu pelaporan. Nah, PSAP 13 itu menuntut laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar BLU. Nah, kelemahan dalam sistem informasi manajemen rumah sakit ini dan pengawasan keuangan dapat mengurangi keandalan laporan. Sementara keterlambatan penyusunan laporan keuangan akan menurunkan nilai guna informasi bagi para pengambil keputusan. Nah, selanjutnya ini ada rekomendasi BPK untuk perbaikannya. Ada menetapkan kebijakan tertulis terkait penjualan obat kepada pegawai, melakukan validasi data sistem informasi manajemen rumah sakit secara berkala, lalu ada menata kembali rekening bank operasional dan memperjelas pencatatan pajak jasa giro, lalu memastikan seluruh pengadaan obat memperhatikan masa kadaluarsa, lalu ada menindaklanjuti kelebihan pembayaran baik dalam perjalanan dinas, ongkos kirim maupun pekerjaan fisik, lalu melakukan kalibrasi alat kesehatan dan memperbarui data aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan. Lalu yang terakhir ada memberikan pelatihan pemanfaatan alat kesehatan seperti alat cath lab yang hingga saat ini belum digunakan. Nah, sebelum kesimpulan ini ada kesimpulan kasus yang terjadi tadi. Kasus
yang terjadi tadi di RSUD Dr. Arsujono Selong itu memperlihatkan bahwa penerapan PSAP 13 belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terutama dalam hal pengakuan pendapatan, pengelolaan piutang, dan pengendalian internal, meskipun rumah sakit tersebut memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Tanggung jawab akuntabilitas tetap menjadi hal utama. Nah, dengan menerapkan PSAP 13 secara konsisten itu dapat memperkuat sistem informasi keuangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. RSUD Selong dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan, andal, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah dibahas ini, PSAP 13 ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi BLU dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemerintah. Nah, melalui penerapan PSAP 13, BLU diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja secara jelas, sehingga masyarakat dapat menilai penggunaan dana publik dengan lebih percaya. Meskipun demikian, penerapan PSAP 13 di lapangan itu masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendala diantaranya itu adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi berbasis akrual, lalu juga ada perbedaan sistem pelaporan antar BLU, serta lemahnya pengendalian internal. Nah, oke, mungkin sekian dari uh, paparan dari materi yang saya bahas terkait PSAP 13 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.